Jadi lebih jelasnya manusia tidak akan bisa, tidak akan mampu mencumbui Tuhan, itu tidak akan mampu. Manusia hidup mencumbui Tuhan itu tidak akan mampu. Manusia hidup mencumbui Tuhan itu tidak akan bisa. Yang bisa itu Tuhan itu sendiri yang mencumbui manusia hidup. Agar supaya Tuhan bisa mencumbui manusia hidup dan cumbuan Tuhan bisa kita saksikan, maka kita harus diam. Jadi pelatihan di sini tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, cukup diam aja. Sebelum di tahapan keempat, diam, tapi kesadarannya menikmati, masih menggunakan kesadaran, ya. Jadi samadhi di dalam patrap mijil sowan, patrap mijil sampurno, patrap mijil toto lenggah itu masih menggunakan kesadaran, ya. Diamnya diam di dalam berkesadaran. Berbeda nanti ketika di tahapan keempat atau di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Itu diamnya sudah totalitas, kesadaran tidak kepake di situ. Tidak digunakan kesadaran. Tapi sebelum sampai di patrap samadhi manunggal jati, kesadaran masih terpakai. Lah yang agak ekstra itu di dalam patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Karena apa? Karena masih menggunakan kesadaran. Dan kesadaran ini hanya digunakan untuk menikmati rasanya proses. Nah, ini yang super ekstra di sini. Artinya, kesadaran ini kita gunakan untuk menikmati rasa enak atau tidak enak yang dilahirkan oleh proses-proses yang terjadi. Ya, ini yang ekstra super di situ. Jadi ada tekanan, ada himpitan, ada pengembangan, dan lain komplit di situ, komplit. Dan kesimpulan dari itu adalah belajar welcome itu tadi. Belajar menselamat datangkan Tuhan. Jadi samadhi, inti daripada samadhi setelah patrap mijil sowan atau mijil sampurno atau mijil toto lenggah adalah belajar menyelamat datangkan Tuhan. Jadi Tuhan datang sebagai apapun, Tuhan bergerak sebagai bagaimanapun, itu kita persilahkan. Nah, endingnya di situ endingnya. Tuhan datang sebagai nyamuk, kita nikmati rasanya dengan kesadaran. Tuhan datang sebagai capek, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tuhan datang sebagai linu, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang.
Tuhan datang sebagai bayangan setan pocong, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta. Tuhan datang sebagai apapun kita. Ini ekstra super di situ, ekstra super. Nah, kalau di sini bisa, nanti di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati, diam total itu mudah. Kalau kita sudah welcome kepada Tuhan dengan perwujudan apapun dia, ketika sampai di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati, diam total itu gampang banget, mudah. Gitu. Jadi di dalam samadhi, setelah Patrap Manunggal Jati, itu kita benar-benar seperti pertama kali kita dicipta. Sebelum dimasuki 5 ruh. Jadi mirip sekali dengan patung. Tidak punya alat apapun, tidak punya sarana apapun. Benar-benar seperti patung. Secara spiritual umum, ini diistilahkan sebagai membodohkan diri. Itu spiritual umum mengatakan membodohkan diri di hadapan Tuhan. Kalau istilah dari saya, mendiamkan diri di hadapan Tuhan. Tidak perlu bodoh deh, diam aja. Bodoh tapi tidak bisa diam, buat apa? Sama saja dengan bohong kan? Bodoh kok masih punya upaya kan? Jadi sesungguhnya yang teramat sangat rindu kepada manusia hidup adalah Tuhan itu sendiri. Buktinya apa kok Pak Web berani mengatakan yang sesungguhnya teramat rindu itu adalah Tuhan? Buktinya semakin kesini spiritual semakin dimudahkan. Itu bukti kalau Tuhan itu udah nggak mampu ngempet rindunya sama kita. Coba kalau Tuhan tidak rindu sama kita, tentunya spiritual hanya dapat dilakukan seperti para pendahulu kita, yaitu bertapa selama bertahun-tahun kan. Manusia modern bertapa selama bertahun-tahun, mana bisa. Nahan lapar sehari aja udah keroncongan, nggak ngeliat keluarga 1 jam aja udah kelimpungan, kok bertapa bertahun-tahun. Semakin mendekati era pergantian peradaban manusia di dalam kejayaannya, spiritual semakin mudah. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan sesungguhnya udah tidak mampu menahan rindunya kepada seluruh manusia hidup yang menjadi rumahnya. Jadi jangan persulit diri sendiri. Jangan mempersulit diri sendiri. Yang tidak kalah pentingnya dari diam ketika bersama di setelah patrap dan
menikmati rasanya kelakuan Tuhan ketika menggerak dan menggerikkan jiwa raga kita adalah posisi tubuh kita atau posisi raga kita ketika bersamadi. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Bisa diam dalam waktu yang lama. Namun, jika posisi dirinya tidak siap, tetap akan terhambat. Jika posisi tubuhnya, jika posisi dirinya tidak siap, tetap akan mengalami hambatan. Kenapa? Dikarenakan di dalam diri kita ada titik-titik cakra, ada titik-titik kundalini. Nah, itu membutuhkan kesiapan diri kita. Agar supaya titik-titik cakra, titik-titik kundalini ini bisa aktif dengan normal, tanpa hambatan, hanya ketika tubuh kita siap di dalam bersamadi. Selain itu, aktifnya titik-titik cakra dan titik-titik kundalini ini, jika tubuh kita ketika bersamadi itu siap, kita mudah mengenalinya. Aktifnya mereka itu kita mudah mengenalinya. Tapi kalau tubuh kita dalam posisi tidak siap, aktifnya mereka itu akan menjadi capek, pegal. Jadi sehingganya kita tidak tahu bahwa itu adalah efek dari aktifnya titik-titik cakra dan kundalini akibat raga kita yang tidak siap. Sebab karena itu, para pendahulu kita melakukan pertapaan itu dengan cara menyandarkan tubuhnya. Gitu. Kenapa mereka menyandarkan tubuhnya? Entah itu di pohon atau di dinding gua. Maksudnya agar supaya semakin lama tubuh manusia itu tidak mendapatkan asupan, kan semakin membongkok tuh. Ya kan? Semakin membongkok. Lah, dengan tubuh yang bersandar, dia akan tetap tegak. Itu maksud daripada para pendahulu kita menyandarkan tubuhnya ketika melakukan pertapaan. Jadi, usahakan kesiapan tubuh ini dilatih, mulai dilatih. Jadi caranya berlatih, misalkan yang masih di tahapan patrap samadhi mijil sowan. Patrap ini juga harus tepat tubuhnya ya, harus tepat. Harus siap tubuhnya. Nah, setelah menyelesaikan patrap, rilekkan dulu sebelum bersamadi. Rilekkan dulu. Misalkan setelah siap tubuhnya terasa pegal, rilekkan dulu. Jangan terburu-buru bersamadi. Nah, setelah diri kita siap, nah baru siapkan lagi. Seret, mulai bersamadi. Jadi
siapnya diri ini jangan dari sejak awal, karena kita masih belajar gitu. Karena kita masih belajar. Misal contoh, setelah palungguh pambuko, kunci, paweling, mijil, ya. Nah ini selesai kan? Nah rilekkan dulu, dirilekkan dulu. Tapi usaha rileknya itu hati-hati agar supaya kesadarannya tidak lepas. Agar supaya kesadarannya tidak lepas. Jadi merilekkan diri itu tadi dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, dengan penghayatan. Jadi pelan-pelan kita kita gerak-gerakkan diri kita gerak-gerakkan, tapi pelan, jangan tergesa-gesa, karena dengan tergesa-gesa kesadaran kita bisa putus di situ. Setelah diri menjadi rileks, nah siapkan lagi dirinya, seret, baru bersamadhi. Nah ini nanti bisa lama samadhinya. Nah latih ini di patrap samadhi mijil sowan, mijil sampurna, dan mijil toto lenggah. Nah nanti di patrap samadhi manunggal jati, ketika bersamadhi ini bisa, karena apa? Karena sudah terlatih gitu. Karena sudah terlatih di situ. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, ketika di patrap samadhi manunggal jati juga sama seperti itu. Setelah tangannya turun ke bawah, rilekkan dulu dirinya. Bersamaan itu, rilekkan dulu dirinya. Jangan langsung cepat-cepat bersamadhi. Nggak usah memburu waktu, nggak usah. Santai saja, rileks, natural. Nah, setelah tubuhnya rileks, nah baru siapkan lagi dirinya, seret, mulai bersamadhi. Aktifnya titik-titik cakra dan aktifnya titik-titik kundalini, lah ini loh yang bisa membersihkan tubuh kita, yang bisa memurnikan laku kita. Bahkan jika spiritual kita kuat, pancaran daripada aktifnya titik-titik cakra dan titik-titik kundalini ini membias kepada keluarga kita. Jadi bantu titik-titik cakra dan titik-titik kundalini ini aktif dengan sangat sempurna. Lah kalau titik-titik cakra dan titik-titik kundalini di setiap titiknya ini sudah saling mengenal, sudah saling terhubung. Ketika kita hendak melakukan apapun, tidak pakai waktu lama Pak Hairul. Tidak pakai waktu lama. Kalau titik-titik cakra, titik-titik kundalini ini sudah saling mengenal satu sama lain ya, sudah saling terhubung satu sama lain, sudah saling terkait satu sama lain, kita hendak apapun itu tidak pakai waktu lama. Ketika otak kita terbesit sesuatu dan hati kita bergerak, maka terjadilah. Tidak pakai waktu lama.
Kalau dalam istilah Jawanya sabda dadi. Sabda jadi. Berkata jadi, berkata jadi, berkata jadi. Selama titik cakra dan titik kundalini ini belum saling mengenal, belum saling terhubung, di situ kita masih menggunakan upaya. Nah, yang namanya upaya ini tetap saja kan capek. Betapapun teraturnya upaya kita tetap saja menggunakan energi, ya enggak? Kesimpulan dari teknik ini adalah mempersiapkan diri sebagai wadah Tuhan. Karena memang diri kita adalah wadahnya Tuhan. Jadi kesimpulannya di situ. Kalau bahasa konyol ini ya. Diam di dalam samadhi setelah patrap. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri. Bahasa konyolnya adalah berlaku sebagai tong sampah. Itu bahasa konyolnya. Di dalam spiritual seperti itu. Berlaku sebagai tong sampah. Apapun masuk. Tanpa terkecuali. Dan apapun yang masuk tersempurnakan. Dan ketika sesuatu apapun yang tersempurnakan, kita berhasil memegang ilmu pengertiannya, berhasil memegang ilmu pemahamannya, berhasil memegang ilmu pengetahuannya. Nah, ini sulit. Selagi manusia hidup itu, ego, pamrih, arogannya masih ada. Itu sulit. Selagi kita masih punya ego, pamrih, arogan yang besar, mana mungkin mau jadi tong sampah? Hina amat. Ya, mana mungkin mau jadi tong sampah? Padahal tong sampahnya Tuhan. Bukan tong sampahnya rongsokan. Tong sampahnya Tuhan. Nah, membahas tentang ego, pamrih, arogan. Wah, ini. Semakin dibahas, semakin besar ego, pamrih, arogan. Semakin dibahas, semakin kuat ego, pamrih, arogan tersebut. Makanya tidak sedikit para pelaku spiritual menghabiskan waktu teramat sangat lama. Karena kebanyakan membahas ego, pamrih, arogan. Sementara ego, pamrih, arogan semakin dibahas, semakin kuat dia. Semakin dibahas, semakin menjadi dia. Coba saja. Panjenengan membahas ego, pamrih, arogan dengan seseorang. Pasti ujungnya berdebat. Endingnya berdebat. Ujungnya berdebat. Klimaknya bisa masuk pengadilan itu. Karena bertengkar. Tuh.
Jadi bagaimana caranya agar supaya kita tidak terjebak ego pamrih arogan tersebut, Pak Web? Diam ketika samadhi setelah patrap. Dan bersedia mau menikmati rasanya kelakuan Tuhan yang menggerak-gerikkan tubuh kita. Selesai dari situ. Ego pamrih arogan itu tidak bisa ikut campur di situ. Tidak bisa ikut campur dia di situ. Semakin banyak rasanya kelakuan Tuhan yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita, berhasil kita nikmati, semakin tersempurnakan ego pamrih arogan, semakin manunggal dengan kita. Semakin lama kita bisa tegap di dalam diam. Di saat samadhi setelah patrap, semakin tersempurnakan ego pamrih arogan. Maksudnya semakin manunggal dengan kita. Tidak berpisah dengan kita. Ego pamrih arogan itu tidak berpisah dengan kita. Ego pamrih arogan itu akan manunggal dengan sangat kuat dengan kita. Nah, kalau ego pamrih arogan itu manunggal dengan sangat kuat dengan kedirian kita, masa iya ego mau ngegoin ego? Pamrih mau mamrihin pamrih? Arogan mau ngaroganin arogan? Kan tidak mungkin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan membahas ego pamrih arogan, tapi mempersilahkan diri kita bagi ego pamrih arogan itu agar supaya ego pamrih arogan itu bisa manunggal dengan diri kita, menjadi bagian dari diri kita. Ini caranya begitu. Nah, dengan seperti itu, di luar niatan, di luar kehendak kita, artinya di luar pamrih kan, kita sudah memaafkan, kita sudah mengampuni ego pamrih arogan itu. Nah, selama ego pamrih arogan ini belum manunggal dengan diri kita, ya selama itu otak atau pikiran kita susah dijaga kebersihannya. Hati atau batin kita susah dijaga kebersihannya, kelamin atau syahwat kita akan susah dijaga kebersihannya. Selagi ego pamrih arogan itu belum terampuni dan belum manunggal dengan diri kita. Karena dia bisa masuk kemanapun. Semakin tinggi spiritual kita, semakin tinggi juga dia. Semakin halus spiritual kita, dia juga halus. Bahkan ego pamrih arogan ini bisa masuk ke dalam lubang jarum loh. Makanya saya katakan tidak ada metode terbaik, tidak ada metode termudah selain diam ketika bersamadhi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri di luar patrap samadhi. Nggak ada yang lebih mudah dari itu. Karena apa? Karena ego pamrih arogan secara awam disebut-sebut sebagai musuh abadinya manusia. Nah, sesungguhnya ego pamrih arogan inilah yang diiblis-ibliskan itu. Yang dimaksud iblis-iblis itu. Ego pamrih arogan itu. Oke Pak Herul, ada pertanyaan?
barangkali ada pertanyaan atau punya pertanyaan. Coba ditanyakan.